Selamat datang di Arta Misteri. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Di balik bisikan malam, tersimpan rahasia yang tak semua orang berani mengungkap. Di balik senyapnya lorong, tersembunyi jejak yang terlupakan. Dan di balik tawa, kadang ada tangis dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak ingin kamu dengar, tapi justru membuatmu semakin penasaran. Ini bukan cerita biasa, ini adalah Arta Misteri. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintu. Siapa tahu mereka sedang memperhatikanmu sekarang. Sumiarsih, Gerbang Dunia Gaib. Angin sore berhembus pelan, membawa bau anyir yang aneh dari arah hutan kecil di pinggir desa Karangsari. Langit menjelang senja terlihat kelabu, seolah-olah menyimpan sesuatu yang tak biasa. Desa itu sudah lama dikenal tenang, penduduknya saling kenal satu sama lain, dan hidup rukun. Tapi semuanya berubah sejak Sumiarsih kembali ke kampung halamannya setelah merantau selama 5 tahun ke luar pulau. Waktu Sumiarsih pertama kali datang, wajah-wajah warga menatap dengan heran. Banyak yang menyangka dia sudah mati karena hilang kontak begitu lama, bahkan tidak pernah sekalipun mengabari orang tuanya. Tapi yang paling bikin orang bergidik waktu itu adalah caranya berjalan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya sayu seperti nggak tidur berhari-hari. Dan yang paling mengganggu, setiap kali dia lewat, anjing-anjing desa menggonggong tanpa sebab, ayam-ayam kabur ke semak, bahkan bayi-bayi menangis tanpa alasan jelas. Sejak kedatangannya, banyak kejadian aneh mulai muncul di desa. Anak-anak sering ketindihan, ada yang mengigau sambil menyebut nama Sumiarsih. Sapi milik Pak Wardi mendadak mati tanpa luka. Air sumur di belakang rumah Bu Marni berubah bau seperti bangkai. Tapi tidak ada yang berani menyalahkan Sumiarsih secara langsung. Dia tinggal di rumah tua peninggalan orang tuanya yang sudah kosong bertahun-tahun, rumah yang berada paling dekat dengan hutan. Malam-malam sering terdengar suara perempuan tertawa kecil dari arah rumah itu, padahal tak ada siapa-siapa selain Sumiarsih. Warga mulai bergosip, dari yang pelan jadi berani terang-terangan. Konon, waktu Sumiarsih merantau, dia sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang dukun di Kalimantan. Dan setelah majikannya meninggal, Sumiarsih menghilang begitu saja. Ada yang bilang dia bawa kabur barang-barang keramat milik dukun itu. Ada juga yang yakin dia ikut aliran hitam. Tapi semua itu hanya cerita, tanpa bukti. Yang jelas, sejak dia pulang, desa Karangsari seperti kehilangan cahaya. Seolah-olah ada kabut gaib yang menyelimuti tempat itu. Pada malam Jumat Kliwon, kejadian yang paling bikin geger terjadi. Salah satu pemuda desa, Doni, ditemukan meninggal di pinggir hutan. Tubuhnya biru lebam, matanya terbuka lebar, dan di tangan kirinya menggenggam segenggam rambut panjang hitam. Rambut itu persis seperti milik Sumiarsih. Keluarga Doni langsung menuduh Sumiarsih. Tapi saat warga ramai-ramai ke rumahnya, Sumiarsih justru duduk tenang di depan rumah, menatap kosong ke arah langit. Di hadapannya ada dupa yang masih menyala, dan kucing hitam duduk di pangkuannya, seperti sedang dijaga oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Lurah pun turun tangan. Warga sudah takut dan geram. Mereka mulai merasa desa akan terus dihantui kalau Sumiarsih dibiarkan tinggal. Tapi Sumiarsih tidak pernah mengaku. Bahkan dia berkata dengan suara pelan tapi dingin, "Aku cuma pulang. Kalau kalian gak suka, bukan aku yang harus pergi." Kata-katanya membuat bulu kuduk siapapun yang dengar langsung berdiri. Bagaimana bisa seorang perempuan yang dulunya dikenal pendiam dan baik hati, sekarang berbicara seperti menyimpan dendam besar? Desa Karangsari pun tak lagi tenang. Dan warga mulai sadar bahwa kedatangan Sumiarsih bukan sekadar pulang kampung.
Dia bawa sesuatu yang gelap. Dan sejak malam itu, banyak yang gak berani lewat dekat rumahnya. Bahkan anak-anak dilarang main ke arah sana. Meskipun siang hari, tapi belum ada yang benar-benar tahu apa sebenarnya yang telah Sumiarsih bawa dari perantauannya. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit mendung, tapi hujan belum juga turun. Suasana desa Karangsari makin mencekam sejak kematian Doni. Apalagi beberapa warga mulai mengeluhkan hal-hal aneh yang mereka alami. Pak Harto, penjaga musola, cerita kalau waktu dia bangun malam buat azan subuh, dia lihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon mangga dekat musola. Rambutnya panjang banget, nyaris sampai tanah, dan bajunya putih kusam. Waktu dia panggil, sosok itu nggak bergerak sama sekali. Malah tiba-tiba menghilang begitu saja. Keesokan harinya, anak Busri kerasukan. Padahal anak itu baru umur 7 tahun. Badannya menggigil, matanya melotot, dan suaranya berubah jadi berat seperti orang dewasa. Dalam keadaan kesurupan itu, si anak bilang, "Jangan usik dia. Dia dijaga. Yang ganggu akan ditarik satu persatu." Warga makin panik. Mereka mulai bisik-bisik untuk segera mengusir Sumiarsih. Tapi mereka juga takut kalau ternyata benar dia punya penjaga. Soalnya bukan sekali dua kali kejadian aneh muncul sejak dia datang. Ada ayam yang bertelur darah, ada suara-suara gamelan dari arah hutan tengah malam. Bahkan Pak RT pernah mimpi ketemu sosok tinggi besar bermata merah yang bisik-bisik, "Jangan campuri urusanku." Akhirnya, malam itu diadakan rapat desa darurat. Di balai dusun, warga kumpul. Wajah mereka kelihatan tegang. Pak Lurah berdiri di depan, mencoba bicara sebijak mungkin, "Kita harus cari jalan keluar. Tapi jangan main tuduh. Kita belum tahu pasti apa yang terjadi." Tiba-tiba, Makjum, seorang nenek tua yang dikenal bisa melihat lebih dari yang tampak, angkat bicara. Suaranya pelan tapi tajam, "Kalian terlalu lambat. Anak kalian satu udah diambil, besok-besok siapa lagi? Aku udah lihat dari awal. Sumiarsih pulang gak sendiri. Dia bawa sesuatu. Dia jadi perantara antara dunia kita dan yang tak kasat mata." Seketika, suasana balai desa hening. Bahkan suara jangkrik pun gak terdengar. Pak Lurah menelan ludah, bingung mau berkata apa. Lalu dari belakang, suara pemuda bernama Yoga menyahut, "Terus kita harus gimana, Mak?" Makjum menatap mereka semua, matanya tajam meskipun sudah keriput. "Usir dia, tapi bukan dengan marah-marah, bukan dengan ancaman. Kalian harus datang baik-baik, siapkan sesajen, dan minta dia pergi. Kalau dia nolak, baru kita minta bantuan orang pintar. Tapi ingat, siapapun yang ikut musir harus siap nanggung resikonya." Malam itu warga sepakat, besok pagi mereka akan datangi rumah Sumiarsih dengan harapan dia mau pergi tanpa perlawanan. Tapi tak ada yang tahu bahwa malam itu Sumiarsih sudah tahu rencana mereka. Ia berdiri di balik jendela rumah tuanya, menatap gelapnya malam. Di tangannya, ada boneka kecil dari kain perca, dan di ujung bibirnya terselip senyum tipis yang tidak biasa. Sumiarsih membisik pelan ke boneka itu, "Mereka pikir mereka bisa usir aku? Mereka belum tahu siapa yang sesungguhnya mereka lawan." Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar muncul, belasan warga desa Karangsari sudah kumpul di halaman rumah Pak Lurah. Mereka datang bawa berbagai macam sesajen, dari kembang 7 rupa, kelapa muda, kemenyan, sampai ayam kampung putih yang masih hidup. Wajah mereka serius, sebagian bahkan terlihat ketakutan. Tapi mereka tetap datang, karena rasa takut terhadap Sumiarsih udah kelewatan batas. Pak Lurah berdiri di tengah-tengah warga, mengenakan baju koko dan sarung, sambil menggenggam tasbih. Di sampingnya ada Makjum,
yang membawa kendi kecil berisi air bunga dan daun bidara. Hari itu mereka tidak main-main. Mereka benar-benar niat mengusir Sumiarsih dengan cara yang damai, kalau bisa. Perjalanan ke rumah Sumiarsih terasa lebih panjang dari biasanya. Meskipun rumah itu cuma berjarak 400 meter dari balai dusun, tapi langkah kaki mereka terasa berat. Suasana pagi masih dingin, kabut belum juga hilang, dan sepanjang jalan seperti ada yang mengintai dari balik pepohonan. Kucing hitam tiba-tiba nyelonong lari di depan mereka, membuat salah satu ibu-ibu teriak kecil. Saat mereka sampai di depan rumah Sumiarsih, pintu kayu tua itu terbuka pelan, sendiri. Tanpa ada yang dorong, tanpa angin, warga saling pandang. Ada yang ingin balik kanan saat itu juga. Tapi Makjum jalan duluan, masuk perlahan sambil mengucap doa. Yang lain akhirnya ikut masuk meskipun gemetaran. Di dalam rumah itu, aroma dupa sangat kuat. Dindingnya penuh coretan kuno seperti aksara yang nggak dikenal. Di pojokan ada boneka kain duduk bersila dengan mata dari manik-manik merah. Dan di tengah ruangan, Sumiarsih duduk di tikar lusuh, diam, matanya terpejam. Pak Lurah mencoba membuka pembicaraan dengan tenang. "Sum, kami kesini baik-baik. Kami cuma ingin desa ini kembali tenang. Tolonglah, kamu pergi dari sini." Sumiarsih membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, suaranya lirih tapi dingin. "Aku pulang ke rumahku sendiri. Kenapa kalian semua bertingkah sepertinya aku ini hantu?" Makjum melangkah ke depan, menaburkan air bunga ke lantai. "Kamu bukan lagi bagian dari desa ini, Sum. Kamu pulang bawa sesuatu. Bukan cuma badanmu yang balik ke sini, tapi juga arwah-arwah yang kamu pelihara." Sumiarsih menatap Makjum tajam. Tiba-tiba, lampu minyak di pojok ruangan padam sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Suara pintu tertutup keras. Dan di detik itu juga, ayam putih yang mereka bawa mendadak mati tanpa sebab. Lehernya patah, matanya melotot. Warga panik. Beberapa perempuan teriak. Yang laki-laki mundur pelan-pelan sambil baca doa dalam hati. Sumiarsih berdiri. Bajunya berayun pelan seolah tertiup angin yang datang entah dari mana. "Aku nggak pernah ganggu kalian," katanya dengan suara yang berbeda. Lebih berat, lebih dalam. "Tapi kalau kalian paksa aku pergi, aku tidak sendiri. Kalian semua akan menyesal." Tiba-tiba, lantai rumah bergetar pelan. Dari bawah tikar tempat Sumiarsih duduk, muncul ular kecil berwarna hitam. Ular itu melingkar mengelilinginya, seolah menjaga. Warga langsung keluar rumah terbirit-birit. Bahkan Pak Lurah pun jatuh tersungkur dan ditarik Pak Budi agar bisa cepat kabur. Makjum berdiri paling akhir. Ia menatap Sumiarsih dengan tenang. "Aku akan kembali." Dan saat itu, bukan cuma warga desa yang datang, tapi juga kekuatan yang bisa mengusirmu, siapapun kamu sekarang. Sumiarsih hanya tersenyum, senyum yang dingin, menyeramkan. Dari balik jendela rumahnya yang remang-remang, dia menatap rombongan warga yang lari tunggang langgang. Di belakang tubuhnya, bayangan hitam besar berdiri, dengan mata menyala merah menyala. Setelah kejadian pagi itu, desa Karangsari benar-benar berubah. Warga jadi makin takut keluar rumah, apalagi kalau malam tiba. Musola sepi, warung-warung tutup lebih awal, dan suara anak-anak bermain tak terdengar lagi. Bahkan ayam dan kambing milik warga mulai menghilang satu persatu tanpa jejak. Seperti ditelan tanah, yang bikin tambah mencekam, beberapa orang yang ikut ke rumah Sumiarsih mendadak sakit aneh. Pak Budi muntah darah malam harinya. Ibu Sarti mendadak bisu. Dan yang paling parah, Pak Lurah jatuh sakit dan terus mengigau, menyebut-nyebut nama Sumiarsih sambil menggenggam keris kecil milik leluhurnya yang disimpan di bawah bantal. Warga panik. Mereka akhirnya memutuskan mencari bantuan dari luar desa. Dengan diam-diam,
3 orang pemuda desa pergi ke dusun tetangga untuk mencari seseorang yang bisa bantu. Mereka dapat informasi soal seorang kiai tua yang dikenal bisa menangani urusan seperti ini. Namanya Kiai Rifai. Beliau tinggal di lereng bukit, agak jauh, tapi masih dalam satu wilayah kabupaten. Sementara itu, Sumiarsih makin jarang terlihat keluar rumah. Tapi keanehan justru makin menjadi-jadi. Malam-malam terdengar suara gong besar dari arah hutan. Beberapa warga mengaku melihat api menyala tinggi seperti obor menari-nari di atas rumah Sumiarsih. Bahkan langit di atas rumah itu kadang berwarna kemerahan, meski tidak ada api yang terlihat dari dekat. Seperti ada dunia lain yang terbuka di sana. Pada hari ketiga setelah kejadian pengusiran gagal, Kiai Rifai akhirnya datang bersama 2 santri mudanya. Beliau tidak banyak bicara, wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, seolah bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Warga menyambut dengan harapan besar. Mereka bercerita dari awal, dari kepulangan Sumiarsih sampai kejadian terakhir yang membuat Pak Lurah terkapar. Kiai Rifai hanya mengangguk-angguk pelan. Lalu beliau berkata, "Yang kalian hadapi bukan perempuan biasa. Dia adalah wadah. Ada makhluk yang menumpang di tubuhnya. Kemungkinan besar bukan satu. Dia telah membuat perjanjian." Warga terdiam. "Perjanjian? Dengan apa?" Salah satu santri menambahkan, "Kalau benar dia jadi perantara, kita tidak bisa langsung menyerang. Harus dilakukan dengan cara yang tepat, atau seluruh desa bisa ikut jadi korban." Kiai Rifai kemudian mengajak 3 orang warga untuk ikut ke rumah Sumiarsih malam itu juga. Mereka harus tahu dulu seberapa dalam ikatan gaib yang menyatu dalam tubuh Sumiarsih. Tapi sebelum berangkat, Kiai memberikan masing-masing jimat kecil dari kulit kayu yang diikat benang merah. "Jangan pernah lepas ini, sekalipun kalian dengar bisikan, panggilan, atau rayuan. Jangan dengarkan." Malam pun tiba, angin seperti menahan napas. Desa terasa sangat sunyi. 4 orang termasuk Kiai Rifai melangkah menuju rumah Sumiarsih. Setiap langkah mereka seperti membelah udara dingin yang menyiksa. Dan anehnya, makin dekat ke rumah itu, suara jangkrik hilang. Tidak ada suara sama sekali, seolah waktu berhenti berputar. Sesampainya di halaman, mereka berhenti. Rumah Sumiarsih terlihat biasa, tapi di matanya Kiai Rifai, itu bukan rumah. Itu seperti gerbang, pintu antara dunia manusia dan dunia mereka. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari dalam rumah. Lembut, merayu, "Silakan masuk, Kiai. Saya sudah tunggu sejak tadi." Langkah Kiai Rifai terhenti sejenak di depan pintu rumah Sumiarsih. Telinganya masih menangkap suara perempuan yang memanggil dari dalam rumah, lembut, seperti bisikan angin, tapi terasa menyusup ke tulang belakang. Suara itu bukan suara biasa. Ada getaran halus yang bikin bulu kuduk berdiri. Santri-santri Kiai berdiri di belakang, menggenggam jimat erat-erat. Sementara 2 warga yang ikut sudah mulai berkeringat dingin. Tapi Kiai Rifai tetap tenang. Beliau mengangkat tangannya, membaca doa dalam hati, lalu melangkah masuk pelan-pelan ke dalam rumah. Pintu terbuka sendiri, seperti tahu mereka datang. Begitu masuk, hawa di dalam rumah terasa jauh lebih dingin. Padahal tidak ada angin, aroma dupa yang menyengat langsung menusuk hidung. Di sudut ruangan, lampu minyak redup menyala, tapi bayangan yang terbentuk di dinding tampak aneh, seolah menari sendiri. Bahkan salah satu santri sempat lihat bayangan berwujud kepala tanpa badan melintas cepat. Tapi dia diam, tak berani bersuara. Sumiarsih duduk bersila di atas tikar tua. Wajahnya tampak berbeda, matanya hitam legam, bola matanya hampir tidak kelihatan. Di sekelilingnya, ada lingkaran dari bubuk hitam pekat, entah apa itu. Di depannya, ada boneka kain yang disematkan jarum-jarum panjang dan seikat rambut manusia.
Sumiarsih membuka mata perlahan, lalu tersenyum kepada Kiai Rifai. Tapi senyum itu bukan senyum ramah. Ada rasa sinis, bahkan seperti mengejek. "Kiai, akhirnya datang juga. Saya sudah tunggu, tapi, maaf, saya sudah tidak bisa pulang seperti dulu. Saya bukan lagi Sumiarsih yang dulu," ucapnya dengan suara berat. Nadanya seperti suara dua orang bersamaan, satu perempuan, satu lelaki. Kiai Rifai menatapnya dalam-dalam. Beliau menghela napas pelan, lalu berkata, "Kamu bukan sendiri di situ. Aku tahu siapa yang bersamamu." Tiba-tiba lampu minyak padam. Gelap total. Salah satu santri langsung nyalakan senter kecil dari kantongnya. Tapi cahayanya bergetar aneh, seperti tidak stabil. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara tawa rendah, pelan, panjang, dingin. Disusul suara berbisik, "Kiai Sok Suci, kalau kamu masuk lebih jauh, kamu tidak akan bisa keluar." Kiai Rifai berdiri kokoh. Beliau mulai membaca doa pelan, ayat-ayat suci yang terasa bergema di dinding rumah. Sumiarsih langsung menjerit, tubuhnya menggeliat, matanya memerah, dan dari balik punggungnya muncul bayangan hitam besar berbentuk seperti kera raksasa tapi wajahnya manusia. Makhluk itu membentang dari lantai sampai ke langit-langit rumah. Makhluk itu berteriak marah, "Dia milik kami, dia yang datang, dia yang meminta. Kalian tidak berhak mengambilnya kembali." Santri-santri langsung menggenggam jimat dan ikut membaca doa keras-keras. Suara zikir mereka menggema, melawan jeritan makhluk itu. Salah satu warga sampai terjatuh dan menggigil, melihat langsung makhluk itu menoleh ke arahnya. Matanya menyala merah, nafasnya seperti kobaran api. Kiai Rifai tidak gentar. Beliau mengambil air bunga dari kendi dan memercikkannya ke arah Sumiarsih sambil meneriakkan doa dengan suara keras. Saat air itu menyentuh lingkaran bubuk hitam, terdengar suara seperti besi terbakar, mendesis keras, diikuti teriakan melengking dari makhluk itu. Rumah bergetar, kayu-kayu langit-langit mulai berderak seperti mau roboh. Sumiarsih menjerit keras sekali, "Kalian semua akan mati. Aku sudah menyerahkan diriku. Kalian tidak bisa ambil aku kembali." Kiai Rifai melangkah maju, menatap wajah Sumiarsih dengan tenang. "Masih ada waktu, Sum. Kamu bisa kembali, tapi kamu harus mau keluar dari perjanjian itu. Kalau tidak, kamu bukan cuma akan kehilangan dirimu, tapi juga akan menyeret seluruh desa ke neraka bersamamu." Tapi saat itu, sesuatu mulai muncul dari lantai rumah, kabut hitam pekat yang menggulung dan membentuk wajah-wajah menyeramkan, seperti arwah penasaran. Mereka berteriak, memanggil, meminta darah. Dan Kiai Rifai sadar, ini bukan hanya urusan satu makhluk. Ini lebih besar. Sumiarsih sudah menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia jin. Suasana di dalam rumah Sumiarsih makin mencekam. Kabut hitam makin tebal. Wajah-wajah arwah muncul silih berganti di dalam asap. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada juga yang seperti tersenyum menakutkan. Santri Kiai Rifai mulai gemetar, bacaan mereka tersendat. Warga yang ikut nyaris pingsan. Hanya Kiai Rifai yang masih berdiri kokoh di tengah pusaran energi gelap itu. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Kabut hilang seketika. Suara makhluk-makhluk gaib itu menguap. Lampu minyak menyala kembali. Entah bagaimana caranya, Sumiarsih terduduk lemas, napasnya terengah-engah. Rambutnya awut-awutan, matanya terlihat kembali normal, tapi penuh rasa sakit dan ketakutan. Kiai Rifai mendekat pelan, lalu duduk bersila di depannya. Beliau tidak langsung bicara, hanya menatap dengan tatapan tenang. Sampai akhirnya Sumiarsih bicara, suaranya pelan dan lirih seperti orang yang abis tenggelam. "Saya gak pernah niat kayak gini, Kiai. Saya cuma pengen hidup." Kiai Rifai mendengarkan. Sumiarsih mulai bercerita.
Semua berawal 5 tahun lalu, saat dia bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah tua di Kalimantan Timur. Rumah itu milik seorang dukun tua bernama Nyai Kemuning. Dari luar, rumah itu kelihatan biasa, tapi di dalamnya penuh dengan benda-benda aneh. Lukisan-lukisan orang tanpa wajah, topeng-topeng kayu yang digantung di langit-langit, boneka dari rambut manusia. Nyai Kemuning sebenarnya bukan dukun sembarangan. Dia punya pengikut dari bangsa jin. Banyak orang datang padanya minta kekayaan, jabatan, bahkan balas dendam. Sumiarsih tinggal di rumah itu, melihat semuanya dari dekat. Dan dari situlah dia mulai tergoda. Awalnya cuma bantu bersih-bersih ruang ritual, tapi makin lama dia mulai diajak ikut duduk diam saat Nyai Kemuning memanggil makhluk dari dimensi lain. Satu kali, Sumiarsih pernah tanya, apa bisa manusia jadi sakti kayak Nyai? Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Nyai Kemuning meninggal tiba-tiba, tubuhnya mengering seperti jerami. Tapi sebelum meninggal, dia sempat memberikan satu kalimat pada Sumiarsih, kamu yang kupilih. Rawat pintunya, dan kamu tak akan pernah miskin lagi. Pintu. Saat itu Sumiarsih tidak paham. Tapi setelah Nyai meninggal, dia mulai didatangi mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan gerbang batu besar, dan dari dalamnya keluar makhluk-makhluk tinggi hitam dengan mata menyala merah. Mereka tidak bicara, hanya mendekat, dan mendekapnya. Sejak itu, hidupnya berubah. Dia tidak sakit, tidak lapar, tidak tua. Tapi setiap malam, dia selalu harus menyalakan dupa dan memberi persembahan. Kalau tidak, dia akan mimisan, badannya panas, dan suara-suara bisikan mulai muncul. Setelah itu, dia tak tahan. Dia pulang ke Karangsari, ke rumah orang tuanya yang sepi. Rumah itu dulunya dekat dengan tempat petilasan. Energi alam di sana kuat, cocok untuk jadi tempat pintu. Tapi Sumiarsih tidak menyangka, arwah-arwah yang pernah diikat oleh Nyai Kemuning ikut pulang bersamanya. Mereka mengikut, mereka minta ditunaikan perjanjiannya. Dan sejak itu, dia tidak lagi hidup sebagai manusia seutuhnya. Aku mau lepas, Kiai. Tapi mereka bilang, kalau aku kabur, semua orang yang aku kenal bakal kena kutuk. Dan mereka mulai ambil satu-satu. Doni, Pak Lurah, mungkin nanti semua warga. Kiai Rifai mengangguk pelan. Kamu masih bisa selamat, Sum. Tapi kamu harus berani memutus semuanya. Siap dengan risikonya, bahkan mungkin nyawa. Sumiarsih menunduk, tangisnya pecah. Tapi dari balik air mata itu, dia berkata lirih, kalau itu harga yang harus dibayar, aku siap. Asal mereka nggak ikut menderita lagi. Kiai Rifai berdiri, lalu berkata, malam ini kita tutup pintunya. Tapi bersiaplah, mereka pasti akan melawan. Mereka tidak akan mau kehilangan tubuhmu. Karena kamu bukan hanya wadah, Sum. Kamu adalah jembatan mereka untuk menaklukkan dunia manusia. Malam itu, langit Karangsari berubah warna. Awan menggumpal pekat seperti hitam arang. Petir menyambar beberapa kali meskipun tak turun hujan. Udara dingin menusuk tulang. Suasana desa benar-benar mencekam, seperti sedang menunggu sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Kiai Rifai bersama dua santrinya, Sumiarsih, dan beberapa warga terpilih berkumpul di depan rumah tua itu. Rumah peninggalan orang tua Sumiarsih kini tampak seperti rumah yang sudah ditinggal ratusan tahun, catnya pudar. Kayunya mengelupas, dan jendela-jendelanya terbuka sendiri tanpa angin. Tapi malam ini bukan untuk menyerang. Mereka datang dengan satu tujuan, menutup gerbang yang selama ini menjadi pintu keluar masuk makhluk dari dunia lain. Kiai Rifai menggelar tikar putih di depan rumah. Ia menaruh kendi air doa, keris pusaka, dan segumpal tanah dari makam Nyai Kemuning yang dibawa khusus dari Kalimantan oleh santrinya. Di tengah tikar,
Sumiarsih duduk bersila, mengenakan kain putih bersih, wajahnya pasrah. Tapi matanya menyimpan rasa takut yang dalam. Doa pun dimulai. Suara Kiai Rifai lantang membaca ayat demi ayat, sesekali diiringi gemuruh petir yang semakin sering terdengar. Santri-santri membaca zikir, dan warga ikut dalam diam, menggenggam jimat pemberian Kiai. Sumiarsih tiba-tiba mulai menggeliat. Tubuhnya panas seperti terbakar. Dari mulutnya keluar suara bukan manusia, serak, berat, seperti puluhan suara berbicara bersamaan. Kami sudah diberi tempat, kami tak akan keluar. Kalian manusia sombong, tidak tahu apa yang kalian ganggu. Tiba-tiba lantai rumah retak, dan dari sela-selanya muncul asap hitam pekat. Asap itu melayang-layang, membentuk wajah-wajah mengerikan, mata merah, mulut lebar, taring tajam. Mereka terbang di sekitar Sumiarsih, seperti berusaha mempertahankannya. Salah satu santri terpental, teriak kesakitan. Angin besar berhembus dari dalam rumah, membuat api obor padam semua. Hanya cahaya rembulan yang sedikit menyorot dari celah awan. Kiai Rifai berdiri, tangannya mengangkat keris pusaka, lalu menusukkannya ke tanah tepat di depan Sumiarsih. Dari titik itu, cahaya terang keluar, membentuk lingkaran besar yang mengurung semua makhluk hitam itu. Mereka menggeram, menjerit, mengeluarkan suara seperti ribuan kalajengking menjerit bersamaan. Sumiarsih menjerit sekeras-kerasnya. Dari tubuhnya keluar kabut tebal. Lalu suara perempuan lain terdengar. "Tolong aku gak kuat. Mereka tarik aku ke dalam." Kiai Rifai melantunkan doa terakhirnya. Doa pemutus perjanjian gaib yang sangat jarang digunakan karena efeknya bisa membawa maut bagi wadah manusia. Tapi beliau tahu, ini satu-satunya cara. Saat doa itu selesai dibacakan, langit mendadak cerah. Petir terakhir menyambar pohon besar di belakang rumah Sumiarsih. Asap hitam langsung menyusut, wajah-wajah arwah menghilang satu persatu. Dan tubuh Sumiarsih tumbang, tak bergerak. Semua diam, tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa menit kemudian, Sumiarsih membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, tapi damai. Tak ada lagi mata merah. Tak ada lagi suara bisikan. Dia menangis pelan. Mereka sudah pergi, semua sudah pergi. Tapi tubuhnya lemas, nafasnya mulai tersendat. Kiai Rifai mendekat dan memeluknya pelan. "Kamu sudah menyelamatkan mereka. Kamu sudah memilih jalan yang benar, meski harus bayar mahal." Malam itu, Sumiarsih meninggal dunia dalam tenang. Wajahnya tersenyum, tak ada teriakan, tak ada kabut hitam, tak ada amukan gaib. Hanya suara jangkrik yang mulai terdengar kembali dari arah hutan. Dan langit kembali jernih. Sejak malam itu, desa Karangsari kembali tenang. Tidak ada lagi suara tawa misterius dari balik hutan. Tidak ada lagi kabut hitam menggantung di langit. Dan rumah tua peninggalan orang tua Sumiarsih kini dibiarkan kosong, sunyi, dan tertutup rapat dengan anyaman bambu. Tidak ada warga yang berani lewat dekat-dekat, bahkan di siang hari. Warga hanya mengenang Sumiarsih sebagai seseorang yang pernah tinggal di desanya, perempuan pendiam yang pulang membawa sesuatu dari masa lalunya yang kelam. Tapi bagi mereka yang menyaksikan langsung, Sumiarsih bukan hanya korban. Dia adalah perantara, wadah, jembatan antara dua dunia. Di pojok rumah Pak Lurah, tergantung foto hitam putih kecil Sumiarsih yang dipasang diam-diam oleh seseorang. Di bawahnya, tertulis tangan dengan pena tinta biru. "Maafkan aku hanya ingin pulang." Tapi ternyata yang pulang bukan hanya aku. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja bahwa tak semua ilmu bisa dicari, tak semua kekuatan pantas dimiliki. Kadang, saat kita membuka jalan ke dunia yang bukan milik kita, kita tak hanya kehilangan diri sendiri, tapi juga menghancurkan semuanya. Dan sampai hari ini, saat malam sunyi datang tanpa angin, ada yang bersumpah,
masih terdengar suara langkah kaki di dalam rumah bambu yang tertutup itu. Langkah pelan, berat, dan bisikan lirih seorang perempuan yang berkata, "Aku cuma ingin pulang."